warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi sahri sodri wa yasirli amri wahluk uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada Umi Ulfah dan teman-teman Halokah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Selanjutnya, mari Ati ya Umi ya. Ati membacakan surat Al-Araf halaman 167 ya Umi. Iya, betul. Betul ya? Betul ya. Betul. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawajna bimani Israilal bahra atau ala qaumi yakufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Inna haula'i mutabbarum mahum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alamin. Wa iz anzaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Wa adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhihi Haruna lufni fi qaumi wa aslihu wa la tattabi sabilal mufsidin. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lang taroni walakin injur ilal jabali fa inis
istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkau wa harra Musa son'iko. Falamma afaqo qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu atau bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka atau Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan." Dia atau Musa berkata, "Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan dari kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa atau memberikan Taurat 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan. Tuhanmu 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dari kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Dan ketika Musa datang untuk menujat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah beriman atau langsung kepadanya, atau Musa berkata, "Ya Tuhanku, tambahkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan atau sanggup melihatku. Namun, lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya atau sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan atau keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau. Aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Astagfirullahaladzim. Terima kasih Umi dan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya bacanya nggak kelihatan. Acara selanjutnya Umi akan menyampaikan penjelasan ya, Umi penjelaskan surat Al-A'raf. Mangga Umi dipersilahkan. Baik, Mas Bupati.
Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja sedikit penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat 138 sampai dengan ayat 143. Ya. Ayat 138 sampai dengan ayat 141 itu mengingatkan gitu kepada Bani Israel tentang nikmat yang telah diberikan kepada mereka berupa keselamatan gitu yang Allah berikan gitu ya dari jahatnya perbuatan Firaun yang membunuh anak-anak laki-laki mereka, begitu juga menyelamatkan mereka dari tenggelamnya Laut Merah ketika terbelah. Kemudian di ayat 142 ini menjelaskan yang tentang tadi 30 hari, 40-nya agak-agak kurang mengerti ya Bu ya secara ceritanya gitu ya. Jadi ini adalah seperti halnya Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lainnya. Jadi ini masa persiapan Nabi Musa. Itu awalnya itu Allah menjanjikan 30 hari, 30 malam, gitu ya 30 malam untuk pertemuan dengan Nabi Musa. Lalu disempurnakan dengan 10 malam. Ya, jadi sehingga genap menjadi 40 malam. Ya. Menurut para ulama tafsir 40 hari ini yaitu bertepatan dengan bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ya. Hingga 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi artinya terakhir bulan Zulqa'dah kemudian masuk ke bulan Zulhijjah ya Bu ya. Kemudian waktu itu digunakan Nabi Musa untuk berpuasa dan menyucikan diri sebagai persiapan menerima kitab suci. Jadi ini wahyunya kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad kan lumayan lama ya Bu ya selama dan itu turunnya kan sedikit-sedikit ya, berangsur-angsur kalau Nabi Muhammad. Eh, Nabi Musa kalau Nabi Musa dalam jangka waktu selama 40 malam. Yes. Terus kemudian pesan kepada Nabi Harun sebelum pergi, itu Nabi Musa itu berpesan kepada saudaranya yaitu Nabi Harun untuk menggantikan memimpin Bani Israel ketika beliau meninggal ya. Kemudian ia juga berpesan untuk selalu berbuat kebaikan dan melarang keras mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi itu ya Bu ya, sedikit keterangan tentang apa sih 30 hari kok 40 hari ya. Itu adalah waktunya Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu yaitu berupa kitab Zabur. Zabur apa Taurat? Mohon maaf. Yaitu berupa Taurat ya Bu ya. Kalau Nabi Musa itu Taurat, kalau Zabur itu Nabi Daud ya, Nabi Daud. Jadi kitab Taurat ini diturunkan isinya selama 40 malam ya, selama 40 malam. Di bulan tepatnya bertepatan dengan akhir bulan Zulqa'dah, kemudian bulan bulan Zulqa'dah 40 hari berarti awal bulan Zulqa'dah kemudian lanjut ke awal bulan Zulhijjah ya kalau 40 hari. Jadi penyempurnaan 40 malam tersebut menjadi momen persiapan spiritual ya spiritual yang penting sebelum Nabi Musa diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya Bu ya. Makanya kalau nabi-nabi itu ketika mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu rasanya tuh gembira, rasanya tuh tenang gitu, rasanya tuh ada petunjuk gitu ya ketika mereka mau menghadapi kaumnya itu seperti apa ya. Jadi itu jadi sebuah rasa gembira. Siapapun nabi yang memang kan hanya lima nabi ya Bu ya yang menerima kitab. Nabi nabi siapa saja? Ada Zabur, Nabi Dawud, ada Nabi Taurat, Musa, Nabi Musa, ada Nabi Isa, Injil. Oh, berarti 4 bukan 5 ya. Ada Injil Nabi Isa sama Al-Quran Nabi Muhammad. Muhammad. Ya, iya, Nabi Muhammad. Itu semuanya ada berkaitan. Intinya adalah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang merubah kitab-kitab mereka, jadi semuanya itu tidak ada yang tidak ada
yang aslinya kecuali Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang dengan para penghafal. Kalau kitab-kitab yang lainnya sudah tidak ada asli lagi. Seperti itu ya Bu ya, walaupun eh, ada gitu ya kaumnya yang mereka gitu ya percaya bahwa di akhir di akhir kenabian ini adalah akan datang yaitu Khotimul Anbiya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau pendeta-pendeta yang entah itu pendeta-pendeta, entah itu pemuka-pemuka agama dari zamannya Nabi Dawud gitu sampai Nabi Musa, Nabi Isa, ketika mereka mengikuti betul-betul kitabnya itu percaya agama Islam itu percaya secara ajarannya. Tapi yang ketika sudah dirubah, nah tuh kasihannya itu dirubahnya tuh begini apa namanya orang-orang yang memang merasa memang itu adalah benar dari Nabi padahal itu sudah dirubah oleh perkataan manusia ya diselip-selipkan ya. Jadi akhirnya bukannya benar tapi malah menyesatkan ya Bu ya. Kemudian di berikutnya di ayat 143 yaitu Nabi Musa itu pingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Namun apa yang terjadi gitu ya. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Nah, begitu. Jadi Nabi Musa itu sebelum meninggal itu pingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup. Sudah diperingatkan ya oleh Allah, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu. Jadi apa namanya? Tidak melihat ke Allah tapi lihat ke gunung itu gitu ya ke gunung itu gunung itu jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala niscaya engkau dapat melihatku. Jadi kalau gunung itu tetap gitu ya di tempatnya gitu ya berarti engkau akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, yaitu para mufasir ada berpendapat pengertiannya ialah kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang tampak itu adalah cahaya Allah. Bagaimanapun juga tampaknya Allah itu bukanlah seperti tampaknya makhluk. Hanya tampak yang sesuai sifat-sifat Allah yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. Sehingga apa yang terjadi? Ketika tuh Allah Subhanahu wa taala menampakkan gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Ya tidak Nabi Musa itu suruh lihat gunung. Kalau gunung tetap di situ kamu bisa melihat. Tapi kalau gunung itu tidak di tempatnya artinya mungkin hancur gitu ya. Berarti tidak bisa. Bahkan ketika gunung saja hancur Nabi Musa langsung belum sempat melihat Allah Subhanahu wa taala langsung pingsan. Ya. Gunung itu hancur dulu, Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama beriman. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin permintaan Nabi Musa itu tidak akan kuat gitu ketika memang melihat tuh Tuhannya gitu ya. Walaupun Allahu alam bisawab gitu. Semoga ya, di akhirat kelak kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu dunia ya, di dunia tidak sanggup gitu Nabi Musa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditampakkan gunung saja bisa hancur gitu ya, sebegitu besarnya, sebegitu kokohnya. Kita manusia sudah kecil gitu ya. Kemudian tidak sekokoh gunung, pingsan akhirnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembalikan ke Bu Ati. Silakan Bu Ati. Baik, Umi. Terima kasih, Umi. Bu Ati. Selanjutnya adalah pembacaan kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Rini. Mangga, Ibu Rini. Ada Ibu Rini ya? Oh iya, Ada. Ada Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Mas. Kedengaran ya suaranya? terdengar Bu. Ada. Ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla ila maja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syita syahla. Robi sodri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari malam ini saya akan menyampaikan kultum tentang bersyukur kunci ketenangan hidup. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan lagi dalam halaqah malam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa hidup ini kurang karena kita melihatnya ke atas dan membandingkan apa yang belum kita miliki dengan membandingkannya dengan orang lain. Padahal jika kita mau menunduk sejenak dan merenung, kita sedang tenggelam dalam samudra nikmat Allah yang tak terhitung. Mulai dari nikmat bernafas gratis, nikmat sehat, memiliki keluarga yang baik, hingga nikmat iman dan Islam. Hakikat bersyukur bukanlah sekedar mengucapkan alhamdulillah saat mendapatkan kesenangan, tapi menurut para ulama, syukur yang sempurna harus mencakup 3 hal, yaitu syukur dengan hati, menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa segala nikmat yang ada pada kita, sekecil apapun, murni datang dari Allah. Kedua, syukur dengan lisan, yaitu memperbanyak ucapan pujian seperti alhamdulillah sebagai bentuk pengakuan atas pemberiannya. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang diridhoinya dan meningkatkan ketaatan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 12, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Ayat ini membuktikan bahwa Allah sebenarnya tidak membutuhkan rasa syukur kita, tapi justru kitalah yang membutuhkan syukur itu sendiri. Dengan bersyukur, hati akan menjadi lebih lapang, pikiran lebih tenang, dan kita akan terhindar dari penyakit hati seperti iri dan dengki. Mari kita renungkan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang maksum, artinya terbebas dari dosa, tapi tetap dan dijamin masuk surga. Tapi beliau tetap rajin beribadah. Ketika ditanya kenapa beliau melakukan itu, beliau menjawab, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Untuk itu mari kita introspeksi diri kita masing-masing mulai hari ini. Mari latih diri kita untuk selalu melihat pada apa yang sudah kita miliki dan jadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai bahan bakar untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita termasuk golongan yang sedikit, yaitu golongan sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Sehingga dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan. Demikian kultum saya malam ini, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rini yang sudah menyampaikan kultum bersyukur. Acara selanjutnya adalah mari kita mendengarkan tausiah pekan ini dengan materi talaki kepada Umi Ulpah. Waktu dan tempat kami persilakan. Mangga Umi. Baik, makasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali di agenda pekanan yang insyaallah diridhai, dirahmati, serta dinaungi para malaikat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kedua hasanah kita. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang insya Allah berusaha mengikuti sunnahnya sehingga kita menjadi umat yang layak mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak insya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut materi tajwid kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang guna, gitu. Kemudian hukum nun sukun atau tanwin, Ibu ya. Kemudian kita belajar juga hukum mim sukun, Ibu ya. Hukum mim sukun. Setelah mim sukun kita hukum idgham ya. Ada idgham mutamathilain, mutaqaribain dengan mutajanisain. Kemudian lanjut berikutnya kita mempelajari tentang alif, belum ya? Ya, tentang idhar, Itu alif apa? Idhar idhar komari. wajib. Ya, idhar wajib dulu. Idhar wajib bab 5-nya, kemudian bab 6 baru alif lam lit tentang alif. Ya, ada idhar qamariyah dengan idgham syamsiyah. Dulu kita mengenalnya itu dengan Lam takrif. alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Ya, kalau sekarang perbaruannya itu idhar qamariyah dengan idgham syamsiyah namanya sekarang. Kemudian kita juga sudah belajar tentang lafzul jalalah ya. Pekan lalu yaitu lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah, Bu? Itu nama Allah apa lafaz al Ya, lafaz Allah. Ya, jalla itu maksudnya ada lafaz Allah. Yang terbagi menjadi dua, ada tafkhim, ada tarqiq. Ya, dibaca tafkhim kalau Baca tebal. ya dibaca tebal kalau fathah. Kalau sebelum Belum lafaz jalalah harokatnya fathah fathah dan atau dom. Roma, Ya. Kemudian dibaca tarqiq lafaz jalalahnya jika sebelumnya Kita tapis. ya sebelum huruf lafaz Allah yaitu harokatnya kasrah. kasroh, Baik. Sekarang adalah hukmur ro yaitu hukum ro ya Bu ya, hukum ro. hukum ro, Ro juga sama seperti lafzul jalalah. Ada tafkhim, ada juga tarqiq. Ki- Ya, hukum ro, hukmur ro. Kok tidak terbaca ininya ya? hukum ro. Hukum ro. Iya. Hukum ro tuh banyak. Saya baru satu di ini kan ya. Hukum ro. Aduh, Oh, saya salah ini ya, salah share. Hukmur ro. Hukmur ro itu sama ada tafkhim, ada tarqiq. Hanya penjelasannya lebih panjang daripada lafzul jalalah. Ya, lafaz Allah. Kalau lafaz Allah itu lam, dia fa, hanya fathah, dhammah, kasrah. Ya,
Kalau di hukmu ro gitu sama saja nah, cuma dia nanti ada tambahan-tambahannya. Mungkin kita di bagian tafkhim saja dulu ya. Saya menerangkan tafkhim dulu. Sebentar, ada tambahan tafkhim masih masih banyak. Masih banyak Alah, alah. lagi. Nah, baik. Yang pertama adalah tafkhim. Huruf ro dibaca tafkhim atau tebal jika. Nah, kalau ini sama dengan ada hampir samanya dengan lafzul jajalah. Ro berharokat fathah atau fathatain. Ya Bu ya. Kalau di lafzul jalalah dia hanya fathah. Kalau di hukum ro yaitu fathah atau fathatain. Nah, coba ibu-ibu boleh diikuti Robbihi Rabbihi Toiron Ababil. Toiron Toiron Ababil. Ya, jadi ibu-ibu kalau ketika membaca roknya berharakat fathah atau fathatain dibaca tebal. Ya, cara tebal gitu ya. Kalau tipis dia meringis nih seperti senyum ya. Kalau tebal, oh, ro, secara bibirnya pun dia lebih ke apa namanya ke atas ya Bu ya. Ro. Nah, ro. kalau kalau harokat kasroh kan dia seperti senyum ya Bu ya, meringis bahasanya, meringis. Ya, yang pertama itu kalau roknya fathah atau fathatain. Yang kedua dibaca tebal atau tafkhim kalau ro berharokat doma atau doma tain. Ya, ruhamau, Ruhamau. ghafurur rahim. Ghafurur Ghafurur Rahim. Ya, domah atau domata lain ya sama di lafzul jalalah tapi di lafzul jalalah hanya fathah dengan domah kalau di ro itu fathah dengan fathatain domah dengan domata tain ya selanjutnya masih ada ya Bu ya selanjutnya masih ada ro sukun yang dibaca tafkin didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Jadi ada yaitu ro-nya itu dimatikan. Sebelum ro-nya mati itu huruf di belakangnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, itu dibaca tebal atau tafkhim. Ya. Wa arsala Wa arsala mursalina. Mursalina. Faham? Dari A sampai C sama. Salah. ya, fathah-fathatain, dhamma-dhammatain, huruf ro yang dimatikan sebelumnya harokat fathah atau dhammah. Nah, bagian D nih, yang biasanya agak kita terjebak karena harokatnya harokat kasrah. Ya, kalau di lafaz jalalah harokat kasrah itu pasti tarkik ya Bu ya. Kalau di rosukun nih, rosukun didahului huruf berharokat kasroh bertemu dengan huruf isti'la ya dalam satu kata. Ibu-ibu masih ingat tentang huruf isti'la? Huruf tebal ya? Huruf tebal. Kita kan pernah belajar tentang sifat-sifat ya Bu ya, masih ingat nggak? Di situ ada isti'la. Lah. Share kembali.
ada isti'la. Istiqlal itu Nah, saya share kembali. Huruf yang Ya, isti'la. Isti'la. Nah, kita kan pernah belajar ini ya, Bu ya, tentang ya. sifat-sifat ya. Ada di sini isti'la, ada istifal ya. Isti'la itu adalah ada suara naik ke langit lah, langit. Nah, bisa juga biasanya kita mengatakannya adalah suara tinggi gitu atau suara yang naik, suara tinggi gitu ya. Kalau tinggi biasanya tebal ya Bu ya. Jadi ada huruf khuso, dogotin, kid. Ada huruf khof, ada huruf sod, ada huruf dod, ada huruf ghain, ada huruf to, ada Oh, huruf kof dengan huruf zo. belum. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya Bu ya. Jadi kalau kasroh harokatnya, kemudian, huruf setelah ro sukun ada huruf isti'la tetap dibaca tebal atau Oh, tafkhim. Ya, Bu ya. tafkhim. Contohnya, Mil. kita contohnya di sini ada 3 ya. Firqotun. Firqotun. Tebal ya Bu ya. Firqotun. Filqotun. Mirsodun. Mirsodun. Irqosun. Filqotun. Firqosun. Kalau tipis, kita pasti bacanya itu seperti senyum ya Bu ya. Fir. Firqotun. Nah, ini karena Fir. setelah huruf ro mati ini adalah huruf isti'la. Isti'la makanya dia ditebalkan. Jadi Oh, ya. firqotun ya. Mirsodun. Nah, jadi dia Mirsodun. tetap Ya, oh, gitu tebal. ya. Ya, Mil. kirtosun. Nah, bagaimana di bagian D? Ada pertanyaan? Tidak Ro ada. sukun didahi huruf berharokat kasroh. Iya, berharokat kasroh, kemudian ro sukun di depannya. Setelah ro sukun, huruf isti', Tebal. ya, huruf isti'la. Istiqbal. Isti'la. Istiqla. Isti'la. Kalau Huruf istiqlal itu kan istiqla. langit. Isti'la. Isti'la itu ada yang suara naik ke langit lah, langit ke langit-langit. Huruf. Ke langit-langit. Oh, Ada suara yang ke langit-langit ya. oh. To, ya. Qaf, to. Hmm, langit-langit. Huruf istilah itu huruf yang keluar dari tenggorokan gitu saja. Bukan, Bukan. bukan. Kalau keluar dari makhorijal huruf itu beda-beda, ya. Kan ini tuh termasuk sifatnya. Sifatnya isti'lah. Istiqla. Ya, Oh, sifatnya istiqla. sifat Ibu, sifat. Kalau sepertinya tempat keluar kan berbeda-beda. Kalau kho itu keluarnya dari Oh, tenggorokan. tenggorokan, ya. Kemudian sod keluarnya dari mana itu? So, Ujung lidah hampir bertemu dengan gigi gigi sen. seri bawah. bagian bawah. Ya kan beda-beda ya. Ya. Oh, Dot, iya, iya, iya. Ini dia sifat dari ya, sifat huruf ya. sifatnya ya sifat huruf. Sifat hurufnya yang isti'lah. Jadi ro sukun Sifat huruf. didahului huruf berharokat kasroh bertemu dengan sifat huruf isti'lah. Ya, sifat huruf isti'lah bukan makhorijal hurufnya ya Bu ya, tapi Ya, ya. sifatnya. Sifat huruf ya. Ya, sifat huruf ya, sifat hurufnya. Ya, baik, paham di poin D? Insya Allah. Insya Allah ya. Tinggal dipraktekkan nanti perhatikan ya. Karena di sini biasanya agak terjebak kalau kita tidak tahu huruf isti'lah. Kemudian di bagian E, ro sukun karena wakof. Ro sukun karena mati atau wakof. Didahului huruf berharokat fathah atau dhammah ya.
fathah atau dhammah. Di sini. Fasalli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Berhentinya di ini ya Bu ya, di langit lah, langit ya. Punggung lidahnya di langit, langit. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya, kalau ini hampir sama dengan yang poin C ya Bu ya. Hampir sama dengan poin C. Kemudian yang hampir terakhir ya. Ini ada ro sukun karena wakof atau karena mati. Didahului huruf alif. Nah, jadi setelah harokat fathah ada alif mati, ada ro mati. Ya Bu ya. Karena biasanya fathah itu memang temennya adalah alif sukun ya Bu ya. Nah, kalau di mad itu kan temannya memang alif ya Bu ya. Temannya Ya, alif. Huruf alif atau wau temannya kan kalau doma temannya wau di depannya ya. asli ya. Didahului huruf alif atau wau. Contohnya seperti di sini nih. Biasanya dia di hampir di terakhir-terakhir walaupun kadang ada juga tengah-tengah ketika kita mewakafkan ya. Huwal azizul ghaffar. Wal azizul ghaffar. Ya, jangan lupa ujung lidahnya di ke langit lah, Langit-langit ya. ya Bu ya. Iya. Karena selama ini ada juga yang masih tidak di ke langit-langit, jadi tidak dibaca tebal akhirnya, tidak tebal. Innahu ghafurun syakur. Innahu ghafurun syakur. Syakur. Ya, baik. Ini yang terakhir. Ro sukun karena wakof. Ro sukun karena wakof atau mati. Didahului huruf mati. Didahului huruf mati. Dan didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Kalau membaca pengertiannya agak bingung ya Bu ya. Mm-mm. Kita sambil lihat di sini ro sukun nih ro yang dimatikan di sini yang terakhir nih ya. Didahului huruf mati nih huruf matinya di sini sod ya, di sini huruf fa ya. Pak. Pokoknya huruf hijaiyah yang mati. Kemudian didahului huruf berharokat fathah atau dhamma. Sebelum huruf mati itu harokatnya yang ain ini kan fathah. Kemudian yang sod ini dom. Doma. Ya, jadi urutannya gitu ya di sini fathah huruf mati kemudian ada ro atau doma huruf yang diwakafkan atau dimatikan ada huruf ro ya ada huruf ro. Oke, kita contohkan wal asr Wal asr. ya ditebalkan ya wal asr Wal asr. sufur Super. Super ya. ya sufur Super. Super. Oh, sufur cepet ya. ro-nya Super. jadi dia di ke atas kan ya Bu ya. Berhentinya Super. tetap di suf Super. ya tapi dia r-nya itu di lidahnya ditahan di langit langit ya karena makhorijal hurufnya kan ra itu di atas langit-langit ya Bu ya. Jadi itu ya super bukan sufel ya Bu ya bukan L tapi ro ya. Sufel. Jadi seperti Super. al-fajar. Wal fajr. Wal fajr. Walayalin ashr. Ashr. Wasyaf'i wal watr.
Nah, tetap ada huruf ro-nya. Nah, itu hukumnya adalah tafkhim. Ya. Baik, itu semuanya dari poin A sampai poin G itu bacaannya adalah tafkhim di huruf ro. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup. Tinggal dipraktekkan di Al-Quran. Ya, tinggal dipraktekkan di Al-Quran. Jadi kita lihat halaman yang tadi dilanjutkan ya, 167 berarti sekarang 168. 168. Silakan ibu-ibu lihat ke Al-Quran halaman 168. Sudah ketemu semuanya? Sudah, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Qala Ya, Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Jangan lupa kalau ada nun bertasydid dia keluarnya dari rongga hidung. Hidung. Getarannya sampir ke rongga hidung. 'Alan nasi gitu. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Fahud Ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila. Wa Wa katab katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila. Wa tafsilan li kulli syai'. Wa tafsila likulli. syai' Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Fahud Habikuwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Sa'urikum darul fasikin. Sa'urikum darul fasiqin. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. saat Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Wa yarakulla ayatin la yu'minu biha. Wa iyaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila.
Wa Wa iyarau sabilal rusdi la yattakhidhuhu sabila. Wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Wa iyarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika biannahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Dzalika biannahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. maluhum. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Hal Yujzauna illa ma kanu ya'malun. Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar. Wow. wattaqal Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu. Qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. sirin. Ketemu ya Bu ya tadi tafhim banyak ya? Ya. Ketemu ya. Baik. Silahkan baca 2 ayat Bu Mamai. 2 ayat Bu Mamai. Ya Umi, aduh. Ya 144 sampai 145. Bu Mamai dibuka moodnya.
Mohon maaf Umi, Baik, saya lagi batuk nih suaranya. boleh. Nanti silakan Bu Suci. Bu Suci tadi ada tamu Terus ada katanya. tamu katanya. Nanti ada tamu. Silakan Bu Rini. Ya Umi, yang itu berapa? Jadi yang bisa siapa? Bu Rini, Bu Oh, Asti, Bu Esti. 3 ya? Enggak, saya juga bisa, tapi nanti aja biar habis Bu Rini udah pulang tamunya. Oh gitu. Baik. Bu Titin ada tadi teh ya? Ada. Ada ya? Oh iya. Saya mohon maaf ya Umi ya. Iya tidak apa-apa. Syafakilah Bu Mamai. Silakan. Ini saya yang mana? 144 sampai 145. 144, 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami wa khudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa katabna lahu fil alwahi wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila li kulli syai'in fakhudha biquwwah biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha saurikum sampai sini ya 45 ya. Iya. Saurikum darul fasiqin. Baik. Hukum yang bacaan tafkhim di sini ada? Tafkim diri tadi mana paling bawah ini nih. Wa'mur qaumaka. Wa'mur. Iya. Wa'mur apa itu? Doma di depannya ro sukun. Ya. Ada lagi? Ya, terakhir ada juga ya. Darul fasiqin. Ro-nya itu berharokat fathah. Baik. Silakan Bu Esti. Ayat 146 sampai 147. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salas rifuan Huruf A, alif. Sa'asrifu an ayatiyalladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rusydi la yattahiduhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattahiduhu sabila dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Satu lagi saja. Udah. Satu lagi, Bu. Walladzina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati wa habitat
Waliko Walladzina kazzabu biayatina waliqa'il akhirati habitat a'maluhum. Hal hal tujazawna hal illa ulangi. hal tuja Tuj hal apa yuj? tujazawna. Tuj apa yuj? Oh iya yuj. Hal yujazawna illa ma kanu ya'malun. Baik. Hukum ro tafkhim ada tidak Bu Esti? Ru. Yang mana contohnya? Fil. Banyak di ayat 146 itu banyak ya? Banyak ya. Ya, yang mana coba? Wa iya raw. Wa Enggak ya, ya raw. ro-nya ya. Sebelumnya coba dari Wa pertamanya iya raw. dari sa'asrifu anhu ada nggak ketemu ro? Ma'asrifu an ayatiyalladina yatakabbaru. Dibaca tafkhim karena Karena ada huruf domah. ro sukun berharokat dhamma. Terus Fil ardi ketemu dengan itu sifat huruf istilah. fil arti bukan istilahnya karena kalau istilah karena harokatnya itu kasroh ya Bu ya. Kalau ini sebelumnya kasroh. sebelum ro sukun Sebelum harokatnya ro sukun ada kasroh. fathah. Ini adalah fathah. 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 Terbalik-balik masih terbalik-balik Ustazah saya. Enggak apa-apa, itu bukan karena istilah, karena memang sebelum ro sukun ada Sebelum ro sukun ada fathah. ya. Ada lagi? Ghairil haqqi wa iyaraw. Ya, Raw. harokatnya Fathah. Ya. Kulla ayatil la yu'minu biha wa iyaraw. Nih Ya, ada raw. Karena fathah. Sabilar rush. Ini juga sabilar. Ro-nya harokatnya domah. Iya. Sudah sampai itu aja ya. Ya. Sudah tidak ada lagi. Ya, paham ya Bu Esti ya, sedikit-sedikit Ya. paham ya. Lanjut. Silakan selanjutnya Ibu siapa? Bu Titin. Bu Titin di jalan atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Udah sampai. Tapi ini remang-remang dengan sebentar nih. Yang 148 sampai 149. Auzubillah. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khulizihim ijlang jasadan lahu min khulizihim ijlang jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimin walam masukito fi aidihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Baik. Silahkan sebutkan ininya Bu Titin yang tafkhim. Yang tafhim yang di
Ijala ini lahu khuwar. Ya khuwar. Nah, itu yang hampir terakhir ya, Bu ya. Ya, Fathah, ada alif sukun, baru huruf ro yang huruf disukunkan ya. sukunkan karena wakof. Ya rau. Alam ya rau. Ya ro, ya. Berharokat fathah. Fathah. Terus yang di bawahnya waro au Ro. itu berharokat patah. Betul. Terus laqalu la ilam Yar, yar yar. sebelumnya Fathah. Nah, sebelumnya fathah. sebelum ro sukun, harokat fathah. Ha. Terus robbana berharokat Fathah. fathah. Ya ro-nya. Ya, Ya, sudah ya. itu aja. Tidak ada lagi. Baik. Yang lainnya tafhim. Yang lain sudah ya? Bu Suci? Bu Suci belum. Bu Suci masih ada tamu kayaknya ya. Kalau sudah tidak ada, karena ini sudah semuanya ya. Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri tentang tentang hukum tafkhim di huruf ro, ya, huruf ro. Bagaimana, ibu-ibu sudah paham dari poin A sampai poin G? Insya Allah. Allah ya, Insya tinggal Allah. dipraktekkan ya Bu ya. Jangan lupa. Paham sih, tapi suka masih agak-agak ini ya apa? Agak-agak bingung-bingung saja. Masih agak bunyi. Pokoknya intinya mah kalau patokan tafkhim itu harokatnya itu fathah dengan dom Doma. itu aja sih. Kalau mau dimatikan atau mau hidup fathah dengan doma, kecuali di tadi poin D ya Bu ya, harokat kasroh kemudian ro sukun baru di depannya huruf isti'lah. Itu aja sih. Itu saja yang apa namanya yang keluar dari patokan fathah dengan doma, Bu Esti. Ya, jadi kalau apa namanya, kalau huruf hijaiyah harokatnya kasroh, depannya itu ro sukun, depannya ro sukun itu huruf isti'lah, nah baru itu tetap dibaca tafkhim atau tebal. Coba. Ya. Kalau yang lainnya patokannya intinya fathah doma saja Bu, fathah doma. Mau Gitu. mau dia hidup, mau dia dimatikan. Nah, patokannya sebelumnya adalah harokat fathah dengan dom. Doma ya. Ya, ya, kecuali yang tadi ya Bu ya, pengecualian yang tadi. Pengecualian yang kasrah, setelah kasrah itu huruf ro, dan setelah huruf ro sukun itu huruf isti'alah. Ya. Baik. Insya Allah paham Ibu-ibu ya. Nah, nanti banyak dipraktekkan, banyak apa namanya, insya Allah kita lebih paham. Jangan lupa pembacaan Bismillah, ro-nya kan tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia juga tebal. Ro. Dan jangan lupa nempel ke langit langit. Ya, karena apa namanya, terdengar kalau sepertinya tidak nempel itu dia tidak terlalu tebal dibacanya. Terdengar gitu ya, terdengar oleh telinganya kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik Ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Umi. Terima kasih kepada Umi Ulfa tausiahnya dengan materi talaki malam ini. Semoga menjadi tambah bekal ilmu kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Selanjutnya tidak ada pertanyaan ya? Ada yang bertanya nggak teman-teman? Tinggal dipraktek. Praktekkan berarti. Ya, teman-teman. Tutup ya Umi ya. Ya silakan Mbak. Istighfar dan doa kafaratul majlis.
Astagfirullahaladzim. Amin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehat-sehat ibu-ibu semuanya. Amin. Amin. Umi, maaf ya Umi. Ya tidak apa-apa Bu Suci. Iya, baru pulang. Bu Eko, Ayo kita foto. tidak lihat Bu Eko. Nggak tahu Bu, apa Umi belum ada kabar. Capek mungkin. Bukan. Kalau Bu Hobi ini lagi. siapa? Bu Wita kan ini ya, Jin ada keperluan. Bu Rina kemana ya Bu Rina ya Umi ya? Bu Titin. Bu Rina nggak hadir-hadir. Ya, nanti Bu Rina mungkin japri sibuk. Bu Rina ya Bu Titin. Udah sih waktu kapan udah ketemu. Tapi belum sempat ngomong karena situasinya lagi rame. Banyak orang nggak enak. Baik. Khawatir ada sesuatu yang memang selama ini kurang berkenan ya, gitu ya. Terutama saya lihatnya ketika penugasan, saya lihatnya itu mulai agak jauh tuh Bu Rina. Ya, ada penugasan-penugasan gitu, mungkin terlalu ini gitu. Apalagi kemarin ini ya Bu ya, apa namanya sempat ada ini